Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sobri dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka dengan NIM 0519210002. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik tugas yang kedua jaringan komputer, yaitu menjalankan perintah-perintah yang berkaitan dengan TCP IP. Perintah-perintah ini akan kita jalankan di Command Prompt atau CMD, mana CMD itu adalah salah satu tools Windows ya, berbasis teks yang digunakan untuk menjalankan beberapa perintah. Nah, pada kali ini khususnya kita akan menjalankan perintah-perintah yang berkaitan dengan jaringan komputer. Baik, langsung saja. Command Prompt itu bisa dijalankan ya. Ini kebetulan saya menggunakan Windows 11. Kita bisa langsung ketik di pencarian Command Prompt. Nah, untuk mendapatkan akses yang lebih dalam, kita bisa jalankan sebagai administrator. Bisa dengan klik kanan, kemudian run as administrator, atau langsung di bagian sini, administrator. Nah, cara lainnya bisa juga dengan bantuan run ya, atau Windows R di komputer, yaitu dengan ketik CMD. Ini juga sama. Kita ulangi lagi, Command Prompt run administrator. Oke, perintah pertama, perintah paling dasar yaitu adalah CD. CD singkatan dari change directory. Jadi ketika kita akan berpindah directory, nah seperti ini misalnya kita berada di directory C Windows System 32. Kita akan berpindah ke Windows-nya, misalnya CD C Windows. Nah, maka kita akan berada di directory Windows. Ketika kita akan berpindah ke directory yang berbeda drive ya, kita bisa langsung ketik sebenarnya tanpa CD pun bisa. Misalnya kayak D. Nah, kita berada di drive D. Oke, kita kembalikan. Kemudian perintah CLS. Nah, CLS ini singkatan dari clear screen. Jadi kita akan menghapus semua perintah yang ada di command prompt ini. Jadi kita bisa ketik saja. Yes, maka semua perintah-perintah yang telah kita buat tadi akan terhapus. Selanjutnya CLS slash tanda tanya. Seperti ini. Nah, ini menampilkan bantuan ya, jika ada gitu, jika ada bantuan, jika ada sintak-sintak bantuan untuk clear screen ini. Kemudian dir. Nah, dir ini directory. Directory itu ketika kita ingin melihat directory dari atau isi dari sebuah folder atau directory itu. Slash ini menampilkan perintah-perintah bantuan, contoh-contoh bantuan yang ada dalam perintah dir. Selanjutnya, nah, selanjutnya kita akan beralih kepada perintah-perintah yang berkaitan dengan jaringan komputer. Yang pertama, yang paling umum adalah ipconfig, singkatan dari Internet Protocol Configuration. Pada ipconfig ini, kita bisa melihat alamat IP address yang diberikan oleh jaringan, termasuk subnet mask dan gateway-nya.
termasuk IP address versi 6 ya, yang terdiri dari heksadesimal. Nah, jadi ketika kita terhubung dengan internet, khususnya DHCP ya, di mana IP-nya otomatis itu dia akan muncul. Kemudian kita bisa lihat lagi ipconfig/all. Ini untuk menampilkan properties dari jaringan kita, IP address kita, lengkap dengan MAC address-nya, dan semua adapter-adapter yang ada. Jadi tidak hanya yang terhubung dengan internet tadi, tapi semuanya ada di sini. Ini lebih lengkap. ipconfig all, termasuk Bluetooth kita ya. Ini ada di sini Bluetooth. Selanjutnya ipconfig/tanda tanya. Ini untuk eh, maaf salah, ipconfig slash. Nah, ini untuk menampilkan perintah-perintah tadi. Nah, ini ada ipconfig yang default, ipconfig all, ipconfig renew ya, dengan deskripsi singkatnya. Jadi eh, ketika kita akan menjalankan perintah ipconfig, maka bantuannya ada di sini. Bantuannya banyak. Kita bisa gunakan karena mungkin kita kesulitan dalam menghafal sintaknya gitu ya. Nah, kita akan coba ipconfig release. Release all matching connection. Jadi eh, release ini berarti kita akan melepas IP address yang telah diberikan oleh DHCP tadi. Jadi IP addressnya kosong. Biasanya kalau kita terhubung dengan internet, maka internet kita akan terputus. Jadi ipconfig release. Ini perhatikan internet kita akan terputus. Nah, kita bisa meminta kembali. Dalam kondisi seperti ini kita akan meminta kembali IP address supaya tidak terputus dari internet. Config renew. Kita gunakan perintah renew yang tadi nih. Renew all adapter. Jadi kita meminta IP address atau komponen-komponen dalam adapter itu, khususnya IP address. Renew. Kita diberikan lagi. Dan IP address-nya kebetulan sama. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah ipconfig display DNS. ipconfig display DNS. Nah, ini menampilkan DNS yang disimpan. Simpan apa saja DNS yang tersimpan di dalam komputer kita ini. Ini ada banyak sekali, terutama Google ya. Kemudian kita coba menghapusnya, cache-nya ini. Jadi simpanan-simpanan catatan-catatannya ini terhapus dengan flash DNS. Dikonfig flash DNS. Successful flash DNS sudah saya. Jadi catatan-catatan tadi sudah terhapus. Kemudian setelah terhapus, kita daftarkan ulang. Jadi recordnya itu kita perbarui lagi dengan register DNS. Jadi ipconfig, perintahnya ipconfig register DNS. Ini proses registration of the DNS result, jadi sumber ya, rekornya untuk semua adapter
untuk komputer ini telah diinisiasi atau dimunculkan. Terdapat error ya, yang akan dilaporkan dan akan terlihat dalam event viewer in 15 minutes. Jadi nanti kalau ada, jadi dalam proses ya, proses pendaftarannya kembali. Kemudian, nah, kita beralih dari IP config, kita akan tes jaringan. Tes jaringan apakah koneksi kita itu terhubung dengan internet atau terhubung dengan eh, perangkat lain yang dalam satu jaringan. Oke, kita gunakan perintah namanya ping. Nah, ping ini bisa kita gunakan untuk mengecek ya. Jadi tidak hanya di dalam internet, misalnya di dalam local area network, ketika kita akan tes koneksi kita apakah terhubung dengan klien yang lain, kita bisa masukkan ping spasi IP address-nya, IP address-nya. Atau kalau dengan internet kita bisa gunakan sebuah situs, misalnya yang paling mudah itu Google. Google, apakah kita terhubung dengan internet? Google.com. Ini ada angka-angka replaynya. Jadi IP address Google itu 74.125.68.100. Terkirim dalam 13 milisecond, ini termasuk lumayan cepat kan. Rata-rata 27 milisecond. Nah, ketika kita akan melakukan ping, gitu ya, ping yang tidak terputus, ya. Misalnya kita sambil ngecek jaringan tapi sambil kerja gitu. Apakah jaringan kita terputus atau tidak? Kita gunakan ping yang otomatis yang tidak terputus dengan cara menggunakan eh, ping min t, kemudian Google. Ini waktunya tidak terputus ini. Ini pingnya akan berlanjut seterusnya. Nah, ini ada terputus dengan internet kita sebentar. Berarti kondisi unreachable ini eh, tidak terjangkau. Nah, seperti itu. Nah, untuk menghentikan ini kita cukup eh, Ctrl C ya di keyboard. Oke, Ctrl C. Selanjutnya kita net start ya. Jadi net start ini atau network statistik. Jadi untuk menampilkan statistik koneksi jaringan. Net start. Net start. Nah, ini start ini juga menampilkan koneksi-koneksi yang aktif ya. Kita selesaikan juga dengan Ctrl C. Kemudian selanjutnya kita punya tracer. Tracer ini atau trace route untuk melacak rute atau perjalanan dari koneksi kita untuk menjangkau sebuah situs. Misalnya kita net start, tracer, maaf, tracer google.com. Google. Nah, ada berapa hoops nih. Jadi ini perjalanan terhubung sampai ke Google dari DNS-nya. Ini router kita ya. Di router kita, kemudian pindah ke 10.9.80.1. Nah, ini dia akan melacak lagi. Maksimum ada 30 hoops nanti. Oke, kita lanjut saja. Selanjutnya adalah pathing.
web ping. Ini eh, web ping ini kombinasi antara ping dengan tracer. Jadi ada analisis analisis paket paket loss setiap hubnya. Jadi ini ada beberapa perintahnya ya. Kita ambil eh, web ping mimpi. Targetnya, target, sorry. Misalnya min 4 ini force using untuk menggunakan IP versi 4. Kalau min 6 berarti kita akan menggunakan IP versi 6. Selanjutnya NS lookup, ya, ini enam service lookup, mengecek rekor DNS untuk suatu domain. Jadi mengecek IP address sebuah domain name atau gampangnya web lah, web juga bisa karena setiap web pasti punya DNS. NS lookup, kita masih gunakan Google. Cannot find google.com. So, ini ini addressnya ini menggunakan hexadecimal. Ditolak. Dengan NetSH, ini network shell untuk mengkonfigurasi konfigurasi jaringan tingkat lanjut, misalnya IP firewall. Ya. Ini kita tinggal mau jalankan apa, misalnya show zero. Nah, ini kita akan melihat profil wireless kita, wireless adapter kita, atau koneksi kita menggunakan siapa. Jadi ada ZTE yang terhubung, wireless yang ada tersimpan di dalam komputer ini. Sini ini sama ini. Ada ZTE, kemudian ada ruang labor, dan ini hotspot ya. Kantor kecil kita kembalikan. Ini rute, mengelola tabel rute jaringan. Oke, rute ini kita coba rute print ya. Ini rute jaringan kita. Kemudian terakhir net. Nah, net ini punya fungsi yang sangat banyak. Eh, Misalnya net user, kita bisa melihat user yang ada di komputer ini. Oke, demikian perintah-perintah di dalam command prompt, khususnya yang berkaitan dengan jaringan komputer. Sekian praktik dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.